Khazanah Hikmah. Khazanah Hikmah. Kisah Balaam bin Ba'ura, ulama yang bela penguasa zolim demi harta. Kisah ini diambil di seputar kisah-kisah Bani Israel dari Qososul Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran, dari penggalan ayat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 7, 175-177. Nabi Muhammad sendiri membolehkan kita untuk mengkisahkan Bani Israel ini dan tidak mengapa. Al-Hadis. Balaam bin Ba'ura adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Beliau dikaruniai ilmu yang luas, termasuk di dalam mengenal nama-nama Allah SWT yang mulia, Asmaul Al-Azam, dan berbagai kelebihan lainnya. Hingga setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. Di dalam kitab Dalail Hoirot karya Imam Al-Jazuli pun begitu. Bahwasanya para nabi dengan menggunakan Asmaul Allah inilah maka selalu diijabah. Saat Nabi Musa AS dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanaan, tempat di mana Balaam tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa AS bersama orang-orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa orang pemuka kabilah merasa terancam kedudukannya. Biasanya begitu jika di dalam suatu wilayah terdapat ancaman dari pendatang, terutama orang yang baik, pasti mereka merasa terganggu dengan eksistensinya, akan memberikan resistensi dan perlawanan. Kananiun pada saat itu dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan dolim serta banyak melakukan tindakan sewenang-wenang. Maka dengan kedatangan orang yang baik seperti Nabi Musa, tentu eksistensi mereka pun akan terganggu. Apalagi misi kenabian sendiri di samping memurnikan tauhid juga senantiasa membela keadilan dan persamaan hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Balaam adalah ulama mereka, akhirnya mendatangi Balaam meminta Balaam agar mendoakan Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendatangi Balaam seraya berkata, "Wahai Balaam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir kalau mereka akan mengusir kami. Sesungguhnya kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang terkabul doanya. Keluar dan berdoalah kepada Allah SWT agar menimpakan keburukan kepada mereka." Pada awalnya Balaam menolak. Beliau menyadari kalau Nabi Musa adalah utusan Allah SWT yang berada di jalan kebenaran. Karena itu, tak mungkin baginya memusuhi Nabi Musa dan pengikutnya. Tetapi, karena terus dibujuk dengan imbalan akan memberikan harta dan kedudukan, pada akhirnya, lewat istrinya ia pun goyah dan menerima tawaran tersebut. Akhirnya iman Balaam pun tak kuasa menolaknya, dan ia bergabung bersama penguasa zalim. Sehingga Allah SWT mencabut semua kemuliaan yang ada padanya. Di antara strategi Balaam ini dalam mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa ini adalah dengan cara mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda kaum yang sedang eksodus melarikan diri ini. Tentu saja di tengah pelarian dan hausnya hasrat, akhirnya mereka tergoda untuk berzina dan akhirnya kaum Bani Israel mendapat celaka dan siksa berupa wabah. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa ini semua akibat dari tipu daya Balaam, maka ia pun berdoa kepada Allah agar mencabut semua ilmu-ilmu yang ada pada diri Balaam. Disinilah Balaam merasa kerugian karena kehilangan dunia dan akhirat. Akan tetapi ia bukannya bertaubat, malah mengikuti hawa nafsunya. Ia kemudian menaiki keledainya menuju Gunung Husban, di mana ia dapat melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Baru berjalan beberapa langkah, keledainya pun menderum tidak mau bergerak. Namun Balaam yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Allah SWT membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa AS dan Bani Israel. Kemudian Balaam pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa AS dan para pengikutnya. Doa buruk kembali mengenai dirinya. Tetapi tidaklah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan keburukan kepada dirinya dan kaumnya. Hingga doa baik untuknya Allah palingkan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada dirinya dan kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya, sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbalik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Balaam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya.
maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian. Allah SWT menurunkan berbagai macam bencana, serta penyakit menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Dan menjadikan lidah Balaam menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah SWT terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah SWT hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan dan orang yang membayarnya. Asteris semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita semua. Tetap di istiqomah di jalannya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dengan tidak mudah tergoda dengan bujukan berupa nikmat semu duniawi. Sehingga kita pun menderita kerugian dunia dan akhirat seperti yang dialami Balaam tadi.